Menika naminipun napa Mbah nika Mbah? Pranoto mangsa kitabipun. Pranoto mangsa nggih. Nggih. Kados kalender napa kados pundi Mbah menika Mbah? Akeh pun gatokaken saged. Oh ngaten nggih. Saged. Lajeng anggenipun napa? Mastani kados pundi Mbah menika Mbah? Anggenipun mastani menika namung titik-titik Pak. Menawi dina menika wetune pira, netune dina pira niku titik. Amane nggih mingkat, akad. Akad niku letune 5. Nggih. Selasa, Senin, Telu. Nggih. Selasa. Contonipun pripun Mbah? Contonipun Mbah? Menawi titik-titik niki lho. Oh ngaten nggih. Senin wonten 8 taun nika setunggal windu mlampahipun windoni. Nggih. Menika napa Mbah menika Mbah kagem mitang napa menika Mbah? Nikah wuku. Nikah wuku. Wukune wonten 3 dasa. Nek wedine ngeten niku dina. Nika Mbah ingkang mriki napa menika Mbah? Menika niku alif. Alif niku gambare pari. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang kalender Jawa Nusantara. Itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak di era zaman kerajaan ya. Jadi orang zaman dulu ketika pengen mengetahui tentang masa di mana mulai menanam atau mau melaut atau musimnya banyak ikan atau juga bisa dijadikan kalender zaman dahulu itu karena minimnya atau peralatan, tapi orang-orang zaman dulu itu sudah luar biasa ya. Orang zaman dulu itu sudah bisa menggunakan metode-metode itu walaupun hanya seperti dalam video tampak di awal tadi ya. Orang-orang zaman dulu itu luar biasa ya. Jadi kita itu harus bangga. Jadi beberapa tahun terakhir ini saya itu menelusuri dari kampung ke kampung untuk mengetahui siapa sajakah yang masih menyimpan atau bisa disebut kitab Pranoto Mangsa tersebut itu. Jadi sudah jarang ya, sudah jarang, dan ada pun ada tapi untuk generasi penerusnya itu sudah tidak bisa. Jadi dalam arti tidak bisa untuk mengartikan di dalam kotak tersebut ini untuk apa dan gambar ini untuk apa, seperti itu. Jadi juga di situ ada juga seperti gambar padi. Kalau sekarang itu namanya juga perkiraan ya, kadang-kadang ada benarnya dan kadang-kadang juga ada salahnya. Seperti perkiraan BMKG seperti itu, bahwa sanya di Pulau Jawa ini besok mau ada hujan deras atau hujan badai atau petir seperti itu, kadang-kadang terbukti dan kadang-kadang juga tidak terbukti. Begitu sebaliknya seperti yang dilakukan oleh orang Nusantara zaman dulu menggunakan metode penanggalan tersebut, itu juga bisa terbukti dan juga kadang tidak terbukti. Walaupun menggunakan metode lama kuno seperti itu, zaman dulu itu seingat saya itu sangat akurat banget dan hampir sama seperti alat-alat di zaman sekarang ya, untuk mengetahui perkiraan cuaca atau dan lain-lainnya. Jadi orang Jawa, orang Nusantara itu sejak zaman dahulu kala itu memang benar-benar sudah pintar atau benar-benar luar biasa. Jadi selain membuat cara penanggalan seperti itu juga ada buktinya seperti itu. Contohnya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan juga candi-candi lainnya yang ada di Jawa, yang ada di seluruh Nusantara itu bisa membuktikan bahwa orang Nusantara zaman dulu itu sangat hebat, sangat luar biasa seperti itu. Bukan kita itu menganggap orang Jawa Nusantara tersebut itu orang kemunduran. Sebenarnya orang zaman dulu itu sudah punya pemikiran teknologi yang luar biasa. Gimana cara membuat seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan itu begitu indahnya dengan menata batu sedemikian rupa supaya bisa mengunci, supaya nanti kalau ada gempa itu tidak longsor atau tidak rubuh seperti itu. Jadi kembali lagi ke kitab Pranoto Mangsa tersebut, itu tidak hanya dipakai oleh para petani dan juga nelayan, itu juga banyak sekali fungsinya. Fungsinya itu untuk mengetahui hari baik untuk melakukan apa. Seperti contohnya ketika orang Nusantara zaman dulu akan melangsungkan hajatan atau ada
pernikahan dan lain-lainnya tersebut itu juga bisa menggunakan metode-metode seperti itu. Mungkin bagi generasi sekarang itu mungkin terlihat kuno dan terlihat aneh ya seperti itu, dan hanya berbentuk kayu dan juga banyak sekali titik-titik yang susah untuk dimengerti ya. Jadi mungkin di rumahnya teman-teman apakah masih menyimpan Pranoto Mongso tersebut ya? Kalau masih ada, kita berbagi cerita, silahkan tinggalkan komen di bawah video tersebut. Kita itu berbagi ya, berbagi pengetahuan atau sesuatu yang itu sangat bagus banget tapi sudah ditinggalkan oleh orang-orang Jawa zaman sekarang. Karena ditinggalkan karena apa? Jadi sesuatu yang dulu itu juga boleh ditinggalkan dan juga boleh dipertahankan, karena kita itu hidup dengan kemajuan teknologi. Jadi kita itu di tahun 2025 saja itu semua sudah menggunakan mesin, apalagi nanti di tahun 2050 atau di tahun 3000 tahun ke depan, kita itu tidak tahu bahwa seperti apa zamannya, itu mungkin lebih canggih lagi ataukah mungkin akan menuju kemunduran ataukah mungkin bisa kembali ke masa lalu, ke zaman-zaman dulu seperti itu ya. Di tahun 2014 saya pernah mengunjungi salah satu orang tua yang ada di Pulau Jawa. Dia itu sangat ahli dalam metode-metode Pranoto Mongso tersebut ya. Walaupun hanya sebuah kayu kotak tersebut itu, dia itu di tahun segitu ya, dia sudah bisa menghitung hari ya seperti itu. Contohnya seperti hari Lebaran di tahun 2017, 2018 itu sudah bisa memperkirakan jatuh harinya dan pasarannya itu banyak benarnya daripada melesetnya. Ini yang kalau sudah ahli dalam bisa menghitung dalam metode tersebut itu sangat luar biasa ya. Tapi kalau orang yang pemula ya cuma bisa untuk mencari hari baik dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk mencari hari Lebaran yang jatuhnya di tahun ke depan, 5 tahun ke depan, itu saya akui luar biasa. Itu ada, saya pernah bertemu dengan orangnya, ngobrol dengan orangnya, karena dia orangnya menurut saya juga orangnya pintar, cerdas, dan pokoknya luar biasa. Dia itu sangat telaten dalam menghitung sesuatu itu, tapi memang sengaja dia tidak untuk dipraktekkan untuk umum. Contohnya seperti ada acara pernikahan tersebut dia tidak terlibat, tapi dia bisa seperti itu. Jadi dia dalam metode tersebut itu dipakai untuk kegiatan di lingkungannya atau dalam kegiatan dalam rumah tangganya tersebut untuk mencari hari baik dalam penanggalan kitab berbentuk kayu kotak tersebut. Dan bentuknya itu juga setiap wilayah ya, contohnya seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu bentuknya dan juga metodenya itu juga berbeda-beda. Tidak semua metodenya itu sama, tetap berbeda ya. Jadi contohnya seperti yang ada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah itu juga menggunakan metode dan juga rumusnya itu juga berbeda-beda. Ada yang kotak, ada yang bulat seperti itu ya, tergantung wilayahnya masing-masing seperti itu. Dan saya yakin di Pulau Jawa itu kayu tersebut itu masih banyak ya yang mendapat warisan atau dari kakek neneknya dulu, itu saya yakin masih ada ya. Itu sangat bagus, bisa dipelajari walaupun jadul ya seperti itu. Jangan menganggap itu cuma kayu biasa ya. Jadi saya juga pernah bertanya ke orang saya temui tersebut, dia ketika mau membuat kayu kotak Pranoto Mongso tersebut itu juga tidak sembarangan langsung dipotong kotak terus ditata, itu tidak. Dia memerlukan tirakat beberapa hari ya seperti itu. Jadi tidak hanya sembarangan terus diukir terus seperti itu. Jadi membutuhkan ritual-ritual khusus ya seperti itu. Di tahun 1990-an itu di Jawa ya banyak sekali para kolektor benda antik itu keliling-keliling dari kota-kota sampai ke pelosok-pelosok desa mencari barang benda kuno ya tersebut. Dan seingat saya di tahun 95-97 itu banyak sekali tetangga-tangga saya itu banyak yang sudah menjual ya peninggalan warisan leluhurnya tersebut. Itu contohnya seperti penanggalan Jawa dan juga keris
zaman dulu, dan juga perabotan-perabotan, dan juga benda-benda zaman kuno seperti contohnya dandang kuno dan lain-lainnya, peralatan dapur, dan juga untuk menyimpan beras zaman dulu namanya itu gerobok dan juga gledek. Kalau di Jawa Timur itu zaman dulu itu masih banyak banget, tapi ketika sudah munculnya para pembeli barang antik benda kuno tersebut itu sudah banyak dijual ya. Jadi ketika dulu sudah dijual, sekarang itu mereka pada menyesal kenapa dijual ya, padahal itu benda antik. Contohnya seperti sarung keris zaman dulu, itu kerisnya tidak ada, tinggal sarungnya, itu kan benda sangat unik banget, tapi banyak sekali dijual. Dan sekarang mengatakan kepada saya bahwa dulu ketika menjualnya itu sudah tidak memikirkan untuk kedepannya. Jadi sekarang itu tinggal adanya penyesalan tidak bisa merawat benda warisan budaya leluhur tersebut ya. Jadi buat teman-teman yang masih menyimpan benda-benda kuno itu, kalau bisa dirawat, jangan sampai dijual ya, karena itu sebagai kenangan kita sama leluhur kita. Jadi ketika kita melihat benda kuno di dalam rumah kita, contohnya keris warisan kakek nenek kita atau canggah wareng kita zaman dulu itu, jadi kita itu bisa membayangkan ya. Jadi walaupun kita sudah tidak mengenal canggah wareng buyut kita itu, tapi kita masih bisa melihat benda peninggalannya tersebut, dan itu juga bisa merasakan seperti bahwa kita itu ada karena orang zaman dulu seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.